Oke, di video ini kita akan membahas tentang masalah nilai Eigenstum-Liouville. Nah, untuk diketahui bahwa masalah nilai Eigenstum-Liouville ini adalah suatu masalah yang bisa kita temuin jika kita ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial parsial tertentu yang ketika kita reduksi dia menjadi persamaan diferensial biasa, maka kita menemukan masalah nilai Eigenstum-Liouville. Nah, masalah ini dapat ditemui seandainya kita ingin menyelesaikan masalah PDP dengan menggunakan metode pemisahan variabel atau metode separasi variabel. Nah, metode separasi variabel merupakan suatu metode untuk menyelesaikan masalah PDP yang di mana dalam masalah tersebut terdapat informasi tentang syarat awal ataupun syarat batas ataupun syarat awal dan syarat batas. Nah, PDP dengan syarat batas tertentu, jika kita reduksi dia menjadi PDP, itu bisa jadi kita akan terbawa pada masalah nilai Eigenstum-Liouville atau yang biasa disingkat dengan MSL. Nah, itulah yang akan dibahas di video ini, di mana masalah ini akan sangat penting nanti untuk menyelesaikan masalah PDP dengan menggunakan metode separasi variabel. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi dari masalah nilai Eigenstum-Liouville. Jadi, masalah syarat batas yang ekspresinya seperti ini yaitu turunan dari R dikali P aksen ditambah fungsi P ditambah lambda S yang dikalikan dengan P sama dengan 0, di mana P ini merupakan suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebas X dan X-nya ini dari A sampai B. Kemudian dengan syarat batas lainnya itu adalah K1 kali PA ditambah K2 kali P aksen A sama dengan 0 dan L1 kali PB ditambah L2 kali P aksen B sama dengan 0. Ini disebut dengan masalah nilai Eigenstum-Liouville. A di sini dan B di sini merupakan batas-batas untuk nilai X ya, di mana A batas bawah untuk X dan B adalah batas atas untuk B. Nah, bisa diperhatikan di sini tidak ada bentuk PDP, adanya itu adalah PDB atau turunan biasa saja. Artinya di sini yang dibicarakan adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebas satu variabel saja yaitu X, di mana variabel X-nya ini sebagai variabel bebasnya. Nah, di sini R dalam kurung X menunjukkan R itu adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel X saja. Kemudian P dalam kurung X artinya P tergantung pada fungsi yang tergantung pada variabel X saja, begitu pula S. Nah, begitu pula P yang diberikan di sini. Nah, sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa ada suatu PDP dengan syarat batas tertentu, di mana ketika kita reduksi dia menjadi PDB, itu akan terbawa kita pada masalah nilai Eigenstum-Liouville ini. Nah, selanjutnya di sini kan ada lambda ya. Lambda yang memenuhi kondisi masalah syarat batas ini disebut dengan nilai eigen, dan fungsi P yang memenuhi kondisi masalah syarat batas Sturm-Liouville ini nanti disebut dengan fungsi eigen. Jadi yang akan kita cari dari masalah Sturm-Liouville ini nantinya adalah nilai lambdanya atau nilai eigennya dan fungsi eigennya. Nah, seandainya fungsi eigennya itu bernilai 0, maka dikatakan fungsi tersebut merupakan solusi trivial dari masalah MSL ini. Tapi seandainya fungsi P-nya itu tidak 0 atau fungsi eigennya tidak 0, maka itu disebut dengan solusi non-trivial. Dan yang akan kita incar itu adalah solusi non-trivial. Karena anyway, hampir bisa dikatakan untuk semua masalah PDB atau PDP selalu memiliki solusi trivial, yaitu pada kondisi P-nya sama dengan 0. Karena jika P sama dengan 0 itu sudah jelas sekali, tidak perlu ada pembuktian apapun bahwa jika P sama dengan bahwa P sama dengan 0 merupakan solusi dari ini. Nah, oleh karena itu yang mau kita cari adalah solusi non-trivialnya. Oke, kita lihat teorema yang terkait dengan masalah nilai Eigenstum-Liouville ini. Nah, asumsikan RPS merupakan fungsi yang diferensiable dan kontinu dalam interval tutup A sampai B, di mana RPS ini adalah sebagaimana yang ada di model tadi ya, yaitu R di sini, P ini, dan S ini merupakan fungsi yang diferensiable dalam artian RPS ini adalah fungsi yang memiliki turunan dan kontinu dalam interval tutup A sampai B. Kemudian asumsikan pula fungsi R dan S itu adalah fungsi positif dalam interval A sampai B. Kemudian asumsikan pula konstanta K1, K2, L1, dan L2 bernilai real, di mana salah satu K1 ataupun K2 tidak 0 dan salah satu dari L1 ataupun L2 tidak 0. Nah, K1, K2, L1, L2 ini itu adalah yang ada pada syarat batas ini. Oke. Jadi K1, K2, L1, dan L2 ini diasumsikan bernilai real, di mana salah satu di antara K1 atau K2 tidak 0 dan salah satu di antara atau kedua L1 dan L2 di sini tidak 0.
Nah, seandainya tiga kondisi ini terpenuhi, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Jika P merupakan solusi non-trivial dari masalah Sturm-Liouville yang bersesuai dengan nilai eigen lambda, maka dipastikan lambdanya itu akan bernilai real. Kemudian berikutnya yang terjadi itu adalah ini. Ada banyak sekali akibat dari asumsi ini, namun untuk menyelesaikan masalah PDP ini, untuk pertama kali di sini yang akan kita bahas adalah kita fokus pada poin A ini. Oke, nah kita akan bahas beberapa contoh terkait masalah Sturm-Liouville ini nantinya.